Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sampai selamanya. Amin. Selamat pagi saudaraku, selamat memuliakan Tuhan dengan semua aktivitas kita hari ini. Dipandu firman Tuhan dari Lukas 6 ayat 38. Tapi saya akan bacakan ayat 37 dan 38, demikian firman Tuhan. Hal menghakimi. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, dan kamu akan diampuni. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaan. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, yang membuat agama Kristen itu begitu luar biasa dari agama-agama yang lain adalah karena konsep kasih dan pengampunannya. Walau kita sudah dicaci, kita diwajibkan untuk tidak membalas dan tidak mencaci. Walau kita disakiti, kita diwajibkan untuk mengampuni dan tetap mengasihi. Dan selanjutnya kita tidak pernah disuruh untuk menentukan apakah yang satu berdosa dan yang lain tidak. Apakah yang satu masuk surga dan yang lain masuk neraka. Agama kita dan ajaran Tuhan Yesus hanya mengajarkan kita supaya kita hidup di dalam cinta kasih dan pengakuan yang terus-menerus bahwa dari sejak lahir kita sudah berdosa. Pengakuan terus-menerus bahwa kita bukanlah orang yang sempurna. Pengakuan terus-menerus bahwa kita hanya layak karena dilayakkan dan diampuni oleh Tuhan Yesus. Demikianlah sesungguhnya idealnya hidup seorang Kristen pengikut daripada Kristus. Tapi fakta kenyataannya, sering sekali seseorang itu menjadi hakim kepada orang lain. Ada banyak pengikut-pengikut agama merasa dia lebih kudus daripada yang lain. Hanya karena dia melafalkan dan menghafal 100 ayat Alkitab. Hanya karena dia rajin beribadah. Hanya karena dia rajin berdoa dan doanya panjang. Hanya karena dia rajin memberikan perpuluhan dan lain sebagainya. Tetapi dia tidak pernah dapat mengasihi orang lain. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, siapakah yang lebih berbuah? Dan siapakah yang lebih kudus? Seorang yang rajin ke gereja, seorang yang berdoa dengan khusyuk, seorang yang menghafalkan 100 ayat Alkitab, tetapi tidak dapat mengampuni saudaranya, senantiasa membenci dan dendam kepada saudaranya, daripada seseorang yang gerejanya bolong-bolong, berdoanya tidak lancar, ayat Alkitab tidak ada yang dia tahu selain daripada kalau baik masuk surga, dan kalau tidak baik masuk neraka, tetapi dia penuh belas kasih. Dia mau mengampuni sesamanya. Saudaraku yang lain, selanjutnya sifat yang harus kita hindari, menghakimi. Sering sekali kita cepat-cepat mengatakan, bodoh amat itu orang, kok mau dia sama istrinya. Bodoh amat itu perempuan, kok mau dia sama suaminya, padahal dia jelek sekali. Bapak Ibu, ketika mau mengatakan itu hendaknya kita bercermin. Ketika kita mengatakan orang lain jelek, sesungguhnya kita lebih jelek lagi. Padahal kita yang bodoh, karena soal cinta adalah soal rahasia mereka berdua, adalah soal hati. Kita tidak tahu bahwa mereka saling nyaman satu dengan yang lain, tapi kita yang gelisah. Sesungguhnya siapa yang lebih bodoh? Kita yang lebih bodoh. Maka karena itu, jangan menghakimi supaya kamu jangan dihakimi. Ukuran yang kamu ukurkan ke orang akan diukurkan kembali kepadamu. Bila ada yang bersalah kepadamu, ampunilah dan tetaplah kasihi di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik atas pengampunan dan cinta kasih yang sempurna dari Tuhan, sehingga kami dilayakkan dan kemudian dimuliakan karena Tuhan yang menjadi manusia, mengambil kami dari dosa dan juga dari kecelaan dan terhina yang luar biasa. Sehingga kami menjadi makhluk mulia di dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.